Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Antoni Miring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan dasar Latsar bagi Kabupaten Mimika, Papua. Saya akan menyampaikan materi tentang strategi pengembangan ASN Papua dalam peningkatan kompetensi sosio-kultural. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada masa sekarang ini, dunia semakin ketat. Persaingan kemajuan global, berbagai suku bangsa di muka bumi ini makin ketat dan saling bersaing. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Negara kita memiliki beragam suku bangsa, bahasa, maupun dari sisi wilayah geografis sangat luas. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 714.000 suku bangsa dan bahasa. Kalau kita kembali ke Papua, Papua sendiri memiliki 29 kabupaten kota, 300 suku bangsa atau bahasa. Gunung, di lembah, di dataran, kepulauan. Bagaimana kita sebagai seorang ASN yang bekerja ditugaskan untuk melayani masyarakat kita di tengah-tengah sesuai dengan tugas fungsi yang diberikan oleh negara sebagai suatu amanah yang harus dijalankan dengan penuh bertanggung jawab. Apalagi seorang ASN harus memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Saya pikir di dunia ASN atau pemerintahan, kompetensi itu adalah merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau dalam situasi tertentu yang meliputi pengetahuan kita, keterampilan kita, keahlian kita, sifat kita, peran sosial kita, citra diri kita, dan motif yang termanifestasikan di dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, ini penting. Ya, terutama ada 3 hal dari kompetensi itu sendiri, yang mana di dalam knowledge kita kognitif, kemudian diturunkan di dalam hati untuk kita berpikir, dan yang ketiga adalah bertindak di dalam pekerjaan yang dihasilkan oleh hasil kerja kita. Jadi head, heart, and hand. Ya, 3H ya, betul-betul kita wujudkan. Kompetensi ini adalah merupakan roh yang menggerakkan seseorang, memampukan seseorang untuk dia bisa berpikir positif, untuk dia bekerja sungguh-sungguh, untuk dia melayani. Bagaimana seorang ASN bermalas-malas? Sekarang ini bukan dunianya bermalas-malas, tapi sekarang ini dunianya untuk bekerja keras. Harus benar-benar bekerja mengabdi bagi negara dan bangsa kita, bagi masyarakat kita. Ya, kita harus bekerja keras, menjadi seorang yang disiplin. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab tugas-tugas yang diberikan pimpinan kepada staf, kepada bawahan, dan bagaimana bisa membangun persatuan, kesatuan, dan bekerja sama-sama. Ya, tidak boleh sekarang ini dirahasiakan atau disembunyikan. Sekarang ini dunia terbuka, harus bekerja keras, harus bekerja sama, harus saling mengasihi sehingga bisa menyelesaikan suatu tugas, satu pekerjaan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab bagi bangsa dan negara kita. Itu baru kita akan menjadi seorang ASN yang top, handal. Itu artinya seorang ASN yang memiliki multi talents, bukan hanya bermalas-malas, tapi kita harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Ini yang penting. Ya, saya pikir dasar daripada kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri. Jangan kita bermalas-malas, tapi kita harus bekerja keras. Apalagi di Papua ini ya, kalau you bermalas-malas, masyarakat di sana datang serang kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena kamu kalau sudah di gunung, kau harus naik gunung jalan kaki. Kalau di dataran kau juga harus menghadapi tantangan alam. Di pesisir kau juga ikut dayung, ikut naik kapal, ikut
aktivitas, semua kegiatan yang dijalankan oleh rakyat kita di sana. Bukan kita nonton, kita tunggu tinggal duduk santai saja di meja, di kursi, terus kita tinggal terima-terima laporan. Bukan, itu bukan dunianya sekarang. Tetapi dunianya sekarang ialah dunia yang bekerja. Itulah bagaimana kita ini kan dibiayai oleh negara, dibayar oleh negara. Jangan kita makan buta istilahnya itu, tapi kita harus bekerja sungguh-sungguh, kita harus melayani rakyat, dan kita menjadi seorang ASN yang unggul, handal, dan berkarakter. Saya pikir itu yang menjadi inti di dalam materi ini. Semoga materi yang disampaikan kiranya bisa diterima dengan baik dan diwujudkan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tugas, di dalam kantor, di OPD atau SKPD yang ditugaskan sesuai dengan tusi atau tupoksi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian selaku peserta Latsar di tahun ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.